Halo teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pengalaman yang dibagikan oleh seseorang. Yang di sini kita sebut saja namanya Pak Sumardi. Pak Sumardi berprofesi sebagai seorang satpam atau security di sebuah tempat usaha penggilingan padi yang berada di Jawa Tengah. Pengalaman itu dialami sekitar tahun 1991 silam. Selama dia bekerja sebagai satpam di sana, tidak ada suatu hal pun yang menurutnya aneh. Penggilingan padi di tempat dia bekerja tidaklah terlalu besar. Namun orang-orang rela antri untuk menggiling padi-padi hasil panen mereka. Karena memang pada saat itu, di sana tidak banyak tempat penggilingan padi. Dan bisa dikatakan, hanya satu-satunya tempat penggilingan padi di tempat itu, yang merupakan milik dari Bapak Suganda. Pak Suganda memanfaatkan sebagian lahan miliknya untuk mendirikan tempat penggilingan padi di sana. Setiap harinya, tempat itu selalu ramai oleh orang-orang yang ingin menggiling padi, atau tempat berkumpulnya para tengkulak-tengkulak yang ingin membeli padi-padi hasil panen. Tak berhenti sampai di situ. Pak Suganda pun melebarkan sayap usahanya dengan menampung hasil panen warga sekitar. Sekaligus, dia membuka usaha pakan ternak di tempat itu. Usaha yang dirintisnya semakin maju dan berkembang pesat. Melihat peluang tersebut, beberapa waktu kemudian banyak bermunculan usaha penggilingan padi yang serupa dengan milik Pak Suganda. Alhasil, usahanya perlahan-lahan mulai menampakkan penurunan. Sampai suatu ketika terjadi sebuah masalah di tempat penggilingan padi Pak Suganda. Tampak beberapa orang telah berkumpul di depan pintu gerbang penggilingan padi Pak Suganda, sambil terus berteriak-teriak meminta pertanggungjawaban. Hei Suganda, keluar kamu Suganda. Lihat ini hasil perbuatanmu. Kamu telah merugikan warga sini. Keluar kamu. Keluar. Mendengar keributan dari luar gerbang, Pak Sumardi yang bertugas sebagai security langsung mengambil tindakan dengan cara menenangkan warga yang tampak tersulut emosinya. Bapak-bapak harap tenang. Sebenarnya ada apa ini? Semua kan bisa diselesaikan secara baik-baik, kata Pak Sumardi. Kamu jangan ikut campur. Lihatlah ini, ulah juraganmu. Dia telah merugikan warga dengan cara menukar padi yang digiling dengan padi yang jelek. Tukar kembali beras itu, dan segera tutup penggilingan padi ini. Kalau tidak, kami akan bakar beramai-ramai, kata seseorang dari mereka yang memprovokasi. Orang itu bernama Aji. Dia sering dikenal suka membuat onar di kampung tersebut. Entah kenapa Aji ini tiba-tiba datang seakan menjadi pahlawan kesiangan. Bahkan dengan kekeh menginginkan usaha penggilingan padi Pak Suganda untuk segera tutup. Sebenarnya Pak Sumardi sudah merasa curiga dengan Aji. Tindakannya tidak semata-mata ingin membuat onar, melainkan ada seseorang yang dengan sengaja menyuruhnya untuk menjatuhkan nama baik usaha penggilingan padi milik Pak Suganda. Beberapa saat kemudian, Pak Suganda datang menemui mereka. Dengan alot terjadi perdebatan yang cukup sengit dan berujung ke sebuah kesepakatan. Memang benar Pak Suganda tidak melakukan hal culas seperti yang dituduhkan. Akan tetapi Pak Suganda bersedia mengganti semua beras yang berkualitas jelek tersebut. Tak menunggu lama, orang-orang itu pun pergi sambil melayangkan ancaman bahwasanya kalau tempat penggilingan itu masih buka, mereka tidak akan segan-segan akan datang lagi dan merusak penggilingan padi milik Pak Suganda. Setelah kejadian itu, berangsur-angsur penggilingan padi Pak Suganda menjadi sepi. Warga lebih memilih mendatangi penggilingan padi yang baru saja berdiri, yaitu penggilingan padi milik Pak Firman. Selain tempatnya yang lebih bagus, harganya pun juga jauh lebih miring bila dibandingkan tempat Pak Suganda. Di hari berikutnya, Pak Sumardi tak melihat lagi Pak Suganda datang ke tempat penggilingan itu. Kabarnya, Pak Suganda sedang jatuh sakit
dan menurut kabar penyakitnya begitu aneh. Menurut pemeriksaan medis, Pak Suganda dikatakan sehat. Tapi yang terjadi tidaklah seperti itu. Menurut pengakuan istri dan anaknya, tubuh Pak Suganda kaku tidak dapat bergerak, seperti diikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Kemudian usaha penggilingan itu diambil alih oleh istri dan anaknya. Beberapa pengobatan medis dan non-medis pun telah mereka datangi. Namun sekali lagi hasilnya tetap nihil. Selang beberapa bulan kemudian, terdengar kabar duka. Bahwasanya Pak Suganda dikabarkan telah meninggal pagi itu. Segenap pegawai dan orang dekat keluarganya Pak Suganda turut hadir untuk mengantarkannya ke peristirahatan yang terakhir. Tanpa menunggu lama, siang itu juga jenazah Pak Suganda dimakamkan di pemakaman umum milik warga setempat. Selama beberapa hari, penggilingan padi itu sengaja diliburkan oleh pihak keluarga, tapi tidak dengan Pak Sumardi selaku security keamanan. Dia harus terus berjaga dan bertanggung jawab atas keamanan tempat penggilingan itu. Pak Sumardi bergiliran jaga dengan Arman rekannya. Bila Pak Sumardi berjaga pagi, maka Pak Arman berjaga malam hari, dan begitulah seterusnya. Pada saat itu, Pak Sumardi sedang mendapat giliran jaga malam. Dari siang hari, Pak Sumardi kurang tidur dan kelelahan. Sebab anak pertamanya sedang sakit demam. Jadi, dia harus bergantian jaga dengan istrinya yang juga merupakan karyawan pabrik tekstil. Malam itu terlihat begitu berbeda. Hawanya terasa panas. Namun tidak juga turun hujan. Dari pos security, dia menikmati secangkir jahe hangat untuk menyegarkan badannya, sambil memutar-mutar knop radio mencari channel keroncong kesukaannya. Mardi, Juli. Seketika Pak Mardi kaget dengan suara misterius dari dalam radio tersebut. Tiba-tiba angin berhembus kencang, disusul suara burung kedasih yang terus menggema. Angin itu terlihat berputar-putar di sekitaran tempat lapang yang biasa digunakan untuk menjemur padi sebelum digiling. Juli. Suara burung kedasi itu perlahan berubah seperti suara seseorang yang dia kenal. Dan angin itu juga terus berputar-putar di tempat itu. Tiba-tiba benda putih terjatuh begitu saja. Apa itu? Seperti karung. Tapi dari mana karung itu jatuh? Dan siapa juga yang menaruhnya? Ada-ada saja. Batinnya. Kemudian Pak Sumardi memberanikan diri memeriksa benda yang baru saja jatuh tersebut. Tak lama kemudian, benda itu bergerak dan berdiri begitu saja. Juli. Benda yang baru saja dilihat oleh Pak Sumardi bukanlah karung padi, melainkan sesosok pocong yang terikat dengan tali ijuk hampir di seluruh tubuhnya. Yang tidak lain itu adalah pocong Pak Suganda. Mardi. Juli. Dengan panik, Pak Sumardi langsung berlari ke dalam pos sapam. Lalu, dia mengunci pintunya dari dalam. Sosok itu terdengar berjalan melompat mendekati pos jaga satpam, tempat di mana Pak Sumardi bersembunyi. Juli.
Sosok pocong Pak Suganda berusaha masuk dengan cara memukul-mukulkan kepalanya yang masih terikat kain kafan. Tubuhnya terlilit sebuah tali yang terbuat dari ijuk. Sosok itu merintih kesakitan, meminta supaya ijuk yang melilitnya dibukakan. Sepanjang malam itu, Pak Sumardi diteror oleh sosok pocong yang terikat tali ijuk tersebut. Sosoknya terus mengelilingi pos jaga itu sampai azan subuh berkumandang. Sosok itu menghilang tepat di gudang tempat menyimpan padi sementara sebelum digiling menjadi beras. Malam-malam berikutnya pun juga sama. Sosok itu mendatangi warga dan minta supaya tali ijuk yang melilit tubuhnya dilepaskan. Juli. Dan begitu subuh menjelang, sosok itu kembali menghilang ke arah gudang padi milik Pak Suganda. Warga yang mulai terganggu dengan sosok itu sepakat mengadakan tahlilan bersama di tempat biasa sosok itu muncul. Di tengah warga yang sedang kusuk bertahlil dipimpin tokoh agama setempat, Juli. sosok pocong Pak Suganda yang terikat tali ijuk tiba-tiba muncul menampakkan diri. Seakan memberi petunjuk, sosok pocong Pak Suganda melayang ke arah gudang penyimpanan diikuti oleh warga yang sedang hadir saat itu. Tiba-tiba sosok itu berhenti tepat di depan tumpukan karung yang berisi padi. Atas usulan salah satu tokoh agama setempat, warga yang hadir diminta untuk membongkar tumpukan karung padi tersebut. Satu persatu karung itu mulai diturunkan, dan tiba-tiba bau busuk menusuk hidung mereka. Tepat di bawah tumpukan karung yang paling bawah, mereka menemukan bungkusan kain kafan yang berisi bangkai ayam dan diikat dengan menggunakan tali ijuk. Warga yang hadir saat itu sepakat untuk langsung membakarnya. Warga percaya bahwa penemuan itu adalah guna-guna yang sengaja dikirim oleh seseorang yang iri dengan keberhasilan Pak Suganda. Akan tetapi pihak keluarga Pak Suganda sepakat untuk menutup masalah itu dan memilih untuk mengikhlaskannya. Biarlah segala sesuatu yang terjadi dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah dihancurkan buhul sihir itu, sosok pocong Pak Suganda tak lagi mengganggu warga. Hanya sesekali saja muncul di tempat penggilingan padi tersebut. Sekarang tempat penggilingan itu telah beralih fungsi menjadi peternakan ayam boiler. Itulah pengalaman mistis yang dialami oleh Pak Sumardi sewaktu jadi security di tempat penggilingan padi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan kisah yang kami bagikan. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil pelajaran berharga serta nilai positif dalam kisah ini. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silakan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya agar kami makin semangat lagi untuk membagikan berbagai kisah, pengalaman, dan kejadian horor yang penuh dengan misteri yang benar adanya dari berbagai narasumber. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri, karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih, salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.